Pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan eh, menyapa pengamat sepak bola, yaitu Bung Harpa atau Haris Pardede. Selamat malam Bung Harpa. Selamat malam juga. Iya Bung Harpa, bagaimana jalannya pertandingan secara keseluruhan dari pengamatan Anda? Tadi melihat bahwa pelanggaran yang dialamatkan kepada Timnas Indonesia sejatinya tidak murni begitu. Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya pikir ini hasil yang membuat kita harus kembali menapak bumi ya. Karena kemarin setelah kita sedikit euforia mengalahkan Saint Kitts and Nevis, dan saya sudah mewanti-wanti, ini lawannya kalau kemarin itu 30 di bawah kita, 30 strip. Kalau sekarang 30 strip di atas kita. Jadi tidak, ya walaupun tentunya kita tadinya berharap kita menang. Tapi saya tahu ini nggak akan mudah. Dan memang kalau kita, ya walaupun dia tampil away, tapi mereka tampil sangat solid, sangat firm. Ya. Kita memang ada peluang juga, tapi saya pikir ada dua kalau nggak salah mengenai mistar gawang. Tapi Bulgaria mampu bermain lebih solid. Bahkan mereka juga bisa menggandakan keunggulan menjadi 2-0 ketika dari sisi kanan pertahanan kita di babak kedua salah seorang pemain masuk ke dalam dan tinggal berhadapan dengan Emil, dan untungnya Emil cukup bagus untuk menghalau sehingga kita hanya kalah 0-1. Yang pasti ini kekalahan yang harus menjadi evaluasi, tapi ini juga merupakan pertandingan kedua buat John Hartman. Jadi kita juga masih banyak waktu untuk bisa melihat tim nasional ini berkembang. Kalau Anda sendiri melihat kekuatan model seperti apa yang belum dikeluarkan oleh Timnas Indonesia, mengingat formasi baru juga ini sudah berulang kali berubah gitu ya, dari mulai era Sintayong, kemudian Patrick Kluivert sampai akhirnya John Hartman. Apa yang belum dikeluarkan sebenarnya oleh Timnas Indonesia? Ya sebenarnya ini kalau kita lihat kan kekuatan yang sudah diwariskan dari era sebelumnya ya. Jadi mungkin ini kalau kita lihat secara materi, secara market value, ini adalah pemain Indonesia dengan nilai tertinggi gitu. Tapi memang setelah kekalahan kita di round 4, kemudian kita tidak mengambil juga kesempatan di FIFA Matchday bulan November, agak lama vakum, dan pemain pun baru bertemu 2-3 hari, ya ini menjadi tantangan tersendiri. Yang pasti nanti masih ada checkpoint berikutnya bulan Juni, di situ kita semua berharap John Hartman lebih mengenali lagi pemainnya. Kemarin sudah bagus, dia mengubah perannya lebih kepada free roll, memberikan 2 assist ya. Nah hal seperti ini yang kita harapkan bisa lahir lagi di laga-laga berikutnya, dan kemudian juga para pemain itu bisa lebih tampil lebih kompak lagi. Karena tadi kalau kita lihat ada beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan passing, kesalahan antar pemain, tapi wajar karena mereka baru ketemu beberapa hari dan lawannya juga Bulgaria nggak kaleng-kaleng. Ini peringkat 80-an dan saban tahun mereka terbiasa menghadapi tim-tim kuat Eropa. Iya Bung, kalau dilihat dari lini depan, tengah ataupun belakang, catatan yang Anda nilai harus dioptimalkan itu lini bagian mana? Mungkin bagian depan itu catatannya karena tadi Ramadan Sananta kembali kurang optimum, tapi nggak apa-apa, kita tetap harus memberikan apresiasi. Kemudian juga sayangnya, tadinya kita punya Emiliano Jonathan yang paling perform mungkin di lini depan, tapi harus cedera. Tapi saya pikir ya setiap pelatih harus bisa bisa meracik strategi dengan pemain ada, kemudian juga konsentrasi. Kalau kita lihat di lini belakang tadi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh JHS, ya memang itu ada unsur mengambil keuntungan juga dari pemain Bulgaria, tapi tidak bisa dipungkiri itu ada sentuhan. Ya saya nggak ngerti, pemain seperti Jaya ini kan biasanya sangat fokus. Apa ada kaitannya dengan kemarin joget-joget dangdut, kita nggak ngerti ya, sehingga kurang fokus. Tapi yang pasti ini belum apa-apalah, baru udah pertandingan, kita juga nggak bisa langsung menjudge bahwa ini gagal atau seperti apa. Nanti masih ada beberapa checkpoint lagi, dari situ kita harapkan kita terus berkembang. Baik, kita tahu bahwa pertandingan tadi kita harus kalah dari Bulgaria 0-1 gitu. Ya. Tapi ya, di pertandingan sebelumnya, John Hartman juga melalui konferensi pers meyakinkan kita bahwa publik Indonesia, bahwa Timnas Indonesia akan hadir di Piala Dunia di era mendatang. Apakah ini menjadi tren positif atau menjadi motor baru untuk kita mengingat bahwa kita bisa tembus ke Piala Dunia begitu? saya pikir terlalu jauh ya bicara Piala Dunia. Bahkan Piala Dunia 2026 aja belum dimulai, tapi kita udah lantas bicara pasti menghadirkan seperti itu. Saya pikir itu menurut saya terlalu jauh. Kita lihat yang dekat-dekat aja, ada AFF nanti bulan Juli Agustus. Di situ kita bisa lihat juga bagaimana kemungkinan besar, atau seingat saya Hartman sudah mengatakan akan menggunakan pemain lokal.
Nah, seperti apa dia bisa memaksimalkan para pemain lokal yang mana juga sebagian akan mengisi tempat utama di Piala Asia nanti Januari dan Februari. Jadi saya lebih melihat mendingan fokus ke 1 tahun ke depan untuk mendapatkan sesuatu. Kalaupun nggak dapat sesuatu, para pemain paling nggak mengenal lebih satu sama lain daripada sebelum-sebelumnya. Saya pikir itu yang lebih penting daripada kita berbicara yang terlalu jauh. Itu nanti saja. Setelah Piala Asia 2027, baru nanti kita bicara soal Piala Dunia. Oke, baik. Mengingat permainan yang sudah dilakoni di FIFA Series ini melawan Saint Kitts Nevis, kemudian juga melawan Bulgaria, catatan yang paling mendasar untuk timnas Indonesia, apakah ini karena kita baru berkumpul dengan pelatih baru dan juga ada beberapa squad juga yang baru bergabung gitu, apakah menjadi catatan khusus gitu ke depannya agar lebih lama lagi gitu training camp-nya? Kalau untuk training camp itu nggak segampang dulu ya. Kalau dulu kan pemain itu berasal dari satu liga, dari liga lokal kita. Bahkan kalau operator I-League di bawah komando federasi meminta untuk tarik rekam tangan itu bisa dilakukan. Sehingga bisa ada TC jangka panjang. Kalau sekarang nggak bisa Mas, karena pemain ini kan mainnya nggak main-main ya. Main di klub-klub di Eropa seperti Gladbach, Dix, kemudian ada Verdong juga di Lille, dan lain-lain. Mereka ini terikat dengan kontrak yang sangat strict. Jadi kalau kita tiba-tiba minta mereka off di musim yang lagi berjalan itu nggak bisa. Dan para pemain profesional itu sebenarnya sudah terbiasa kok. Ngumpul 2-3 hari seharusnya ya. Kemudian mereka menerapkan filosofi yang diminta oleh pelatih. Tapi memang karena ini begitu lama nggak ngumpul bersama, ya pasti mereka perlu adaptasi lagi. Maka saya bilang nanti Juni, kalau saya nggak salah, ada FIFA Matchday lagi. Nah ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ya saya nggak tahu formatnya seperti apa, lawannya seperti apa. Tapi semakin banyak pemain itu kumpul, semakin sering mereka main, maka kohesi itu, kolektivitas itu akan tercipta lebih baik lagi. Baik Bung Harpat, terakhir, sosok pemain timnas yang dalam FIFA Series ini menurut Anda layak mendapat apresiasi tinggi. Siapa itu? Saya boleh 2 ya? Silakan. Oke, pertama Beckham Putra, kedua Donny Pamungkas. Ya, kemarin kita sudah lihat, walaupun lawan Saint Kitts Nevis ya, tapi dia mampu mencari ruang dengan baik dan menciptakan 2 gol. Dan yang kedua Donny Pamungkas. Ini pemain yang sangat matang. Saya mulai lebih melihat lagi dia punya kapasitas itu ketika AFF 2 tahun lalu 2024. Dan kemudian juga di laga lawan Saint Kitts Nevis juga kita lihat cukup baik. Tadi pun dia dimasukkan di babak yang kedua menggantikan Nathan Chowan juga cukup baik. Jadi 2 pemain ini saya melihat menarik ya, karena mungkin tadinya tidak terlalu banyak perhatian ditujukan ke mereka, tapi mereka pelan-pelan bisa membuktikan diri. Tentunya pemain lain seperti Jai, seperti Dix, itu kita nggak perlu bahas lagi lah, karena mereka sudah stabil. Tapi 2 pemain tadi yang saya sebut, Beckham dan Donny, menurut saya punya potensi untuk terus berkembang dan menjadi pemain utama di tim nasional kita. Baik, terima kasih Bung Harpat atas waktunya dan telah berdiskusi mengenai timnas Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan terima kasih. Terima kasih.